besar kasih-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untukku, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak, Engkau yang layak untukku sembah. Mari ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Betapa besar kasih-Nya bagi setiap kita. Bahkan Dia rela memberikan nyawanya. Dia disalib untuk menggantikan setiap kita. Oh Yesus, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untukku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untukku, Engkau yang layak, Engkau yang layak untukku. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak untukku sembah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujian, ucapan syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap kami, untuk pengorbanan-Mu, untuk darah-Mu yang tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberikan kami hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Engkau juru selamat kami.
selamanya Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini berbicaralah atas setiap kami Tuhan, lewat renungan firman. Biar kami boleh menerima rema yang baru. Berikan kami pengertian yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 Juni 2025. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan menambatkan pikiran pada apa yang benar. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Mazmur pasal 26 dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam Ezra pasal 8 sampai pasal yang ke-9. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Mazmur 26 ayat 2 sampai 3, demikian firman Tuhan. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Renungan hari ini didasarkan pada Mazmur 26 ayat 1 sampai 12. Setelah membaca konten teks ini terdapat 5 hal penting yang ingin disampaikan. Yang pertama, setiap orang yang mengharapkan keadilan hendaknya menyadari bahwa kehidupannya percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan berlaku tulus dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ayat yang ke-1. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan adil. Hak untuk memperoleh keadilan telah dimiliki oleh setiap orang sejak berada dalam kandungan. Akan tetapi hak untuk memperoleh keadilan dari siapapun tidak akan turun dengan sendirinya. Untuk mendapatkan keadilan, hendaknya dilakukan melalui perjuangan. Setiap orang untuk memperoleh keadilan hendak melakukan upaya. Upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkannya, yakni percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan berlaku tulus dalam menjalani kehidupan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan tanpa ragu sedikit pun. Tuhan yang merencanakan kehidupan, Dia yang menciptakan, Dia yang memberi nafas kehidupan, Dia yang berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Dialah tujuan kehidupan manusia. Hal inilah yang menyebabkan Dia patut menjadi dasar kehidupan setiap orang, pegangan yang teguh dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus menjadi tujuan kehidupan. Di luar itu, hidup setiap orang akan kurang berarti. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya hendaknya menjadi penerang dalam menjalani kehidupan. Keyakinan akan Tuhan dalam menjalani kehidupan hendaknya terlaksana secara tulus, ikhlas, dan senang hati, bukan karena terpaksa atau formalitas. Hanya orang seperti ini yang patut mengharapkan keadilan dari Tuhan. Inilah syarat yang patut diperhatikan, direnungkan, dihayati, dan dilakukan untuk mengharapkan keadilan Tuhan. Di luar itu, keadilan Tuhan tidak akan dialami oleh siapapun. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan berlaku tulus dalam menjalani kehidupan adalah landasan kokoh untuk mengalami keadilan Tuhan. Dengan memperhatikan kenyataan, keteguhan, keyakinan, dan ketulusan hati, seseorang dengan sendirinya keadilan diturunkan oleh Tuhan sebagai dampaknya, karena kedua hal itulah yang menjadi padanan keadilan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Lalu yang kedua, hanya orang yang berpusat kepada Tuhan dan mendasarkan kehidupan pada kebenaran Tuhan serta firman-Nya yang tahan uji dan penyelidikan. Dalam ayat yang kedua, emas murni akan selalu siap diuji dalam perapian kapan dan dimanapun. Demikian juga dengan kehidupan manusia yang berpusat pada Tuhan dan firman-Nya. Dalam memikirkan, menghayati, dan melakukan sesuatu, hendaknya berangkat dari poros kehidupan, yakni Tuhan dan firman-Nya. Jika setiap manusia selalu berada pada poros dan jalur kehidupan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam memahami, menghayati, dan menjalankan kehidupan, maka orang tersebut akan memiliki pribadi yang kokoh dan karakter yang kuat dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian dalam kehidupan. Jika segala sesuatu yang telah Tuhan sampaikan melalui firman-Nya dijadikan setiap manusia sebagai pusat kehidupannya, maka ia akan mampu menyikapi segala sesuatu secara bijak.
Persoalan yang dihadapi manusia bukan untuk menyurutkan semangatnya, tetapi untuk disikapi berdasarkan firman Tuhan. Setiap orang yang berjiwa besar bukan untuk mencari pengakuan, tetapi solusi dalam berbagai persoalan hidup. Setiap manusia hendaknya memanfaatkan waktu singkat hidupnya untuk mencari kebahagiaan hidup sejati yang dari Tuhan. Dunia ini dengan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya tidak akan memberikan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan manusia. Karena itu, mencari kenikmatan di luar Tuhan dan firman-Nya justru akan menghancurkan kehidupan itu sendiri. Lalu yang ketiga, hanya orang yang tidak menipu, tidak munafik, dan tidak berbuat jahat yang dapat bersyukur kepada Tuhan. Dalam ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Penipu, orang-orang munafik, dan yang melakukan kejahatan tidak mungkin secara sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena perbuatannya yang jahat akan menuduhnya terus-menerus. Tidak mungkin ia bersyukur kepada Tuhan dengan cara yang berpura-pura, karena tidak satu pun hal yang dapat disembunyikan seseorang dari pemandangan Tuhan. Setiap orang yang melakukan kejahatan tetapi berpura-pura bersyukur kepada Tuhan hanya untuk mengharapkan pujian dari orang lain adalah petunjuk yang sangat meyakinkan bahwa orang tersebut telah mengidap penyakit rohani yang akut. Lalu yang keempat, setiap orang yang berharap masuk pada kediaman Tuhan akan menghindari tindakan suap dan mesum dalam ayat 8 sampai yang ke-10. Salah satu tujuan Allah mencipta manusia ialah hidup bersama-sama Allah selama-lamanya. Untuk masuk pada tempat yang kekal, setiap orang harus lulus saat menjalani kehidupan yang sementara di dunia ini. Tidak mungkin diperkenankan masuk pada kediaman Tuhan yang kekal jika dalam menjalani kehidupan yang sementara saja di dunia ini memiliki nilai yang rendah dan buruk. Karena itu, kehidupan yang sementara di dunia ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang kekal selamanya. Salah satu ujian yang patut diperhatikan berdasarkan teks ini ialah tidak melakukan suap dan tidak berlaku mesum. Suap adalah pemberian dalam mempengaruhi pengambilan keputusan, sementara mesum adalah tindakan seksual yang tidak senonoh atau cabul dan atau tidak pantas. Menurut konten Mazmur ini, kedua perbuatan ini melakukan kekuatan yang signifikan dalam menghambat seseorang untuk hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Lalu yang kelima, hanya orang yang tulus hati yang layak memuji Tuhan dalam ayat 12. Dalam Mazmur 146 sampai Mazmur 150, konten teks ini diawali dan diakhiri dengan haleluya. Haleluya artinya memuji Tuhan dengan nyanyian, memberi pujian kepada Tuhan. Hendaklah dilakukan dengan setulus hati. Tanpa ketulusan hati akan menimbulkan kontradiksi dengan kesucian, keagungan, dan kemuliaan Tuhan. Pujian yang dilakukan kepada Tuhan tanpa ketulusan hati tidak akan tertuju kepada Tuhan yang mulia. Karena itu, memuji Tuhan hendaknya didorong oleh ketulusan pada kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan pada hari ini. Biarlah firman ini merema bagi kami ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau dapat menyelidiki setiap batin dan hati kami ya Bapa. Biarlah mata kami hanya selalu tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.